Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak terasa bulan Ramadan telah tiba di penghujung waktunya. Setelah bulan Ramadan pergi, umat Islam menutupnya dengan salat sunnah pada hari raya Idul Fitri. Mereka berbondong-bondong menyemarakkan dan melaksanakan salat sunnah berjamaah, memakai pakaian yang baru dan hal-hal lain yang serba baru. Tulisan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, juga banyak sekali beredar di media sosial. Tidak hanya itu, ucapan saling memaafkan juga banyak sekali kita temui pada momen Idul Fitri ini. Sahabat Az-Zahra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah pada hari raya Idul Fitri menjadi penutup dan rasa syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana salat sunnah pada hari raya Idul Adha menjadi penutup dan rasa syukur karena telah melaksanakan ibadah haji. Sahabat Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari raya Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Hiasilah hari-hari rayamu dengan takbir. Maka agama kita Islam menganjurkan agar kita senantiasa bertakbir, dari dikumandangkannya azan, dilafazkannya iqamah, saat bayi baru dilahirkan, saat jenazah dimakamkan pun kita semua melafazkan takbir. Karena dengan takbir inilah kita tanamkan dalam lubuk hati kita sebagai wujud kita mengagungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, kita mensucikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan segala yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada momen Hari Raya Idul Fitri ini tidak lepas dari dua hal, yaitu kemenangan umat muslim pada perang Badar dan juga hari raya para masyarakat Arab Jahiliyah pada saat itu. Yang pertama, pada tahun kedua Hijriyah, bahwasanya umat muslim telah berhasil meraih kemenangan pada perang Badar. Maka secara tidak langsung mereka merasakan dua kemenangan, yaitu kemenangan meraih kejayaan Islam pada saat perang Badar dan juga kemenangan mereka telah menyelesaikan puasa pada bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, pada masyarakat Arab Jahiliyah dikatakan dalam sebuah hadis, pada saat itu Rasulullah berangkat ke Madinah dan mengatakan kepada masyarakat Arab Jahiliyah bahwasanya mereka memiliki dua hari yang biasa mereka rayakan dengan bermain. Akan tetapi, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari tersebut dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sahabat Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita menahan hawa nafsu, menahan dari makan dan minum ataupun dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita, kita juga akan mendapatkan banyak sekali pahala, terutama pada momen Hari Raya Idul Fitri ini. Allah menjanjikan ampunan kepada hamba-hambanya yang beriman yang telah melaksanakan puasa 1 bulan penuh dan juga melaksanakan salat sunnah Idul Fitri. Allah mengatakan, "Ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrahu." Setiap orang yang telah melakukan pekerjaan akan mendapatkan ganjarannya ataupun mendapatkan pahalanya. Wa ibadil ladzina shamu syahrahum, dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan, wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum, dan mereka keluar rumah untuk melaksanakan salat sunnah Idul Fitri serta mengharapkan pahala ganjaran dari ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan. Ashhidu, maka saksikanlah wahai malaikat, anni qad ghufirtu lahum, sesungguhnya aku telah memaafkan mereka, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah, sahabat Az-Zahra, pada hari raya Idul Fitri ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat Azhara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada momen Hari Raya Idul Fitri ini marilah kita maksimalkan dengan banyak bersilaturahmi, terutama kita temui orang tua kita minta maaf, kita cium tangannya dengan syahdu, agar kita dapat menunjukkan rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita. Karena berbakti kepada orang tua menjadikan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu kisah, sahabat Rasulullah bertemu dengan Rasul menanyakan, apa amal yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasul? Lalu Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, yaitu salat pada waktunya. Lalu apa lagi Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain juga dikatakan, pemuda mengatakan, aku ingin berjihad di jalan Allah wahai Rasul. Lalu Rasul menanyakan, apakah kamu masih memiliki ayah atau ibu wahai pemuda? Kata pemuda tersebut, masih ya Rasulullah. Maka berjuanglah dengan menjaga kedua orang tuamu. Masya Allah, sahabat Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum bisa berjihad seperti sahabat para pendahulu kita dapat berjihad di jalan Allah dengan menjaga kedua orang tua kita yang masih hidup. Apabila sudah tidak ada lagi, kita dapat mendoakan tanda berbakti kita kepada orang tua. Dan yang terakhir, pada momen ini marilah kita perbanyak lagi silaturahmi, kita bertemu dengan sanak saudara, kita bersilaturahmi dengan tetangga, karena Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizki, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi athari, yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimau, maka dia bersilaturahmilah. Sahabat Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga momen ini menjadikan kita hamba yang lebih baik lagi. Segala amalan-amalan yang sudah kita lakukan pada bulan suci Ramadan tidak hilang begitu saja, pergi begitu saja, akan tetapi tetap kita lakukan seperti tadarus Al-Quran, sholat malam dan lain sebagainya. Semoga kita menjadi hamba yang saling memaafkan, hati yang memiliki hati yang lembut dan bersih, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan yang paling utama, kita dapat bertemu kembali kepada bulan suci Ramadan di tahun depan dan merasakan momen Idul Fitri yang sangat mulia ini. Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Syukron ala husni itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.